Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Matematika Komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai notasi sigma dan binomium Newton. Ini kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menyelesaikan bentuk berpangkatan dengan menggunakan teori binomium Newton. Yang pertama kita membahas dulu apa yang dimaksud dengan notasi sigma. Jadi notasi sigma itu simbolnya seperti ini, seperti huruf E, ya. Nah, ini simbol ini dibaca sigma I, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 5. Ya, jadi sigma I, di mana I berjalan dari 1 sampai 5. Notasi sigma itu sama saja dengan notasi penjumlahan. Jadi sigma I berarti jumlah semua I, di mana I-nya itu dari 1 sampai 5, sehingga kita bisa nyatakan seperti ini. I yang pertama yaitu 1 tambah, yang kedua 2, yang ketiga 3, yang keempat 4, yang kelima 5. Stop, karena I-nya cuma dari 1 sampai 5. Jadi jumlah semua angka dari 1 sampai 5. Jadi 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Jadi sigma I dari 1 sampai 5 adalah 15. Contoh yang lain. Sigma 2K. Ya, jadi jumlah semua 2 kali K. K-nya itu dari 0 sampai 3. Berarti sigma 2K itu bisa kita nyatakan seperti ini. 2K 2 kali 0. 2K naik lagi 0 sampai 3, berarti 2 kali 1. Naik lagi 2 kali 2, naik lagi 2 kali 3. Jadi dijumlahkan semuanya. Jadi sigma itu penjumlahan, ya. Jadi 2 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3. 2 kali 0, 0. Nih, ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 0 tambah 2, 2. Tambah 4, 6. Tambah 6, 12. Jadi sigma 2K, di mana K-nya dari 0 sampai 3 adalah 12. Sudah paham ya mengenai notasi sigma. Sekarang kita masuk pada teorema binomial, ya. Untuk mengetahui hasil dari X tambah Y pangkat 2, waktu kita sekolah dasar dan sekolah menengah, dengan mudah kita peroleh dengan cara dikalikan seperti ini. Ya, X tambah Y dikali X tambah Y. Nanti kita kalikan X dikali dengan X, kemudian X dikali dengan Y, ya. Kemudian berpindah Y dikali dengan X, selanjutnya Y dikali dengan Y. Kan seperti itu ya. Oke, jadi ini saya perbesar dulu ya. Jadi yang pertama X dikali dengan X. Selanjutnya X ini kita kali dengan Y. Ya. Selanjutnya yang kedua lagi. Y kita kali dengan X. Berikutnya Y ini kita juga kali dengan Y. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. X kali X, X kuadrat. X kali Y, XY. Y kali X, YX. YX itu sama saja dengan XY. Kemudian Y kali Y, Y kuadrat. Ya, seperti itu. Kita bersihkan. Nih, ya. Jadi Y kali X sama saja dengan X kali Y. 2 kali 3, 6. Dibalik 3 kali 2 juga 6. Jadi X kali Y sama saja dengan Y kali X. Jadi kita tulis saja sama X kali Y. Nah,
1x kali Y ditambah 1x kali Y itu menjadi 2x kali Y ini. Ya, maka x tambah Y pangkat 2 hasilnya adalah x kuadrat tambah 2xy ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari hasil x tambah Y pangkat 4? Berarti x tambah Y pangkat 4 itu x tambah Y kali x tambah Y kali x tambah Y kali x tambah Y. 4 kali dikalikan. Ya, jadi caranya kita selesaikan dulu yang 1 dan 2, hasilnya kita kalikan dengan yang ketiga, hasilnya lagi nanti kita kalikan dengan yang keempat. Nah, berapa lama ya waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan hasilnya? Dan belum tentu jawaban kita benar, karena bisa saja akhirnya nanti keliru, ada yang dilupa sudah dikali, atau ada yang belum dikalikan. Nah, disinilah peranan teorema binomial. Ya, jadi untuk mencari, jadi ini rumus binomial ya, biasa juga disebut binomium Newton karena ditemukan oleh Isaac Newton ya. Jadi x tambah y pangkat n itu sama dengan sigma, ya kita sudah belajar sigma, n cr, rumus kombinasi, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kombinasi, n kombinasi r, atau kemarin kita pakai C dalam kurung R, N. Ya. Jadi N kombinasi R dikali X pangkat N kurang R dikali Y pangkat R. Jadi R-nya di sini dari 0 sampai N, jadi R di sini, dan R di sini itu berjalan dari 0 sampai N. Kita ambil contohnya supaya lebih paham. Ya. Jadi awalnya karena kita baru kenalan dengan rumus ini, maka mungkin akan terasa susah. Tapi perhatikan baik-baik, nanti Anda akan temukan bagian mana mudahnya teorema binomial ini ya. Oke, kita ambil contoh x tambah y pangkat 3. Berarti kita tinggal mengganti n-nya ya, n menjadi angka 3. Jadi semua n dalam rumus ini kita ganti menjadi angka 3. Jadi n-nya 3 ya. 3 kombinasi R, X pangkat 3 kurang R, dikali Y pangkat R. Ya, jadi N-nya semua diganti menjadi angka 3. Ya, oke. Jadi ingat kemarin, ingat tadi kalau notasi sigma, ya, ganti R-nya mulai dari 0 sampai 3. Jadi 3 kombinasi 0. X pangkat 3 kurang 0. Y pangkat 0. Ditambah. Naik lagi dari 0 naik sampai 3 berarti 1. 3 kombinasi 1. X pangkat 3 kurang 1. Y pangkat 1. Tambah. Naik lagi. 3 kombinasi 2. X pangkat 3 kurang 2. Y pangkat 2. Tambah lagi 3 kombinasi 3. X pangkat 3 kurang 3. Y pangkat 3. Apakah masih ditambah? Stop. Kenapa? Karena R-nya cuma dari 0 sampai 3. Sampai 3 saja. Kalau sudah R-nya diganti 3 berarti stop. Jadi dia seperti ini. Ya. Jadi dari 0, 1, 2, sampai 3. Ya, jadi R-nya jalan dari 0, 1, 2, sampai 3. Jadi persis sama dengan ini. Tinggal kita ganti huruf R. R ini berarti jalan dari 0 sampai 3. Nih. Sudah paham? Oke, selanjutnya tugas kita adalah mencari berapakah nilai dari 3 kombinasi 0. Ya, jadi berapakah 3 kombinasi 0? Berapakah 3 kombinasi 1? Berapakah 3 kombinasi 2? Berapakah
3 kombinasi 3. Ya. Jadi kita cari dulu berapa 3 kombinasi 0. Kemarin sudah ya, kombinasi dari 3,0 berapa? Kombinasi dari 3,1, kombinasi dari 3,2, kombinasi dari 3,3. Ya. Jadi kita bisa dapatkan ya. Jadi 3 kombinasi 0 itu 3 faktorial N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Ya. Jadi 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 3 kurang 0 faktorial. 3 faktorial dibagi ini 0 faktorial, 3 kurang 0, 3 faktorial. 3 faktorial bagi 3 faktorial bisa dicoret ya. 0 faktorial itu 1, ingat kemarin ya. Berarti 1 dibagi 1, 1. Kemudian 3 kombinasi 1, 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Jadi N faktorial dibagi R-nya 1 dikali N kurang R. Ya. Jadi faktorial. Ini 3 faktorial, 3 kurang 1, 2 faktorial. 1 faktorial itu 1. Maka kita uraikan 3 faktorial itu mulai dari 2 faktorial, yaitu 2 faktorial dikali 3. Dicoret 2 faktorialnya, maka tinggal 3. Ya. Selanjutnya 3 kombinasi 2. 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 kurang 2 faktorial. 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 1 faktorial itu 1, 3 faktorial itu kita uraikan, yaitu 2 faktorial dikali 3. Dicoret 2 faktorialnya, maka hasilnya 3. Cari lagi 3 kombinasi 3, yaitu 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kurang 3 faktorial. 3 kurang 3, 0. 0 faktorial itu 1. 3 faktorial bagi 3 faktorial, 1. Bagi 1, 1. Ya, jadi ingat 0 faktorial dan 1 faktorial itu 1. Jadi kita dapatkan hasilnya. 3 kombinasi 0 itu 1, 3 kombinasi 1 itu 3, 3 kombinasi 2 itu 3, 3 kombinasi 3 itu 1. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya ya. Yang ini tadi dia 1, yang ini 3, yang ini 3, yang ini 1 ya. Nah, kemudian 3 dikurang 0, 3. 3 dikurang 1, 2. Ya. 3 dikurang 2, 1. Pangkat X dilihat ya. 3 dikurang 3, 0. Sini ya. Sedangkan pangkat Y-nya langsung saja Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, dan Y pangkat 3. Nah, perhatikan jadi ini hasilnya. Jadi sebenarnya, lihat ya, mungkin Anda akan berpendapat bahwa susah, sama dengan cara yang pertama tadi, cara sekolah dasar dan sekolah menengah, lama juga ya. Tapi sebenarnya yang bikin lama teorema binomial itu hanyalah pada mencari nilai kombinasi-kombinasi angkanya. 3 kombinasi 0, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 2, 3 kombinasi 3. Yang itu saja yang lama. Sedangkan untuk mencari pangkat X dan Y itu cepat. Lihat, X-nya karena pertanyaannya adalah X tambah Y pangkat 3, maka X-nya mulai dari pangkat 3. Lihat, X pangkat 3. Lihat ya, pangkatnya X. X pangkat 3. Nih. X pangkat 2. X pangkat 1. X pangkat 0. Jadi dia karena pertanyaannya adalah X tambah Y pangkat 3, maka pangkat X itu mulai dari 3, 2, 1 turun sampai 0. Kalau persoalannya adalah X tambah Y pangkat 4, maka dia nanti mulai dari X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 sampainya X pangkat 0. Kalau X pangkat 100, maka
X pangkat 100, X pangkat 99, X pangkat 98, sampainya X pangkat 0. Seperti itu. Sedangkan pangkatnya Y-nya itu berjalan dari 0 sampai N. Ya, jadi kebalikannya, kalau X-nya dari N-nya berkurang-kurang 1 sampainya 0, sedangkan Y-nya mulai dari 0, bertambah-tambah 1. Ya, jadi Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Paham? Sehingga jumlah pangkat X dan Y itu selalu sama. Nih, 3 ditambah 0, 3. 2 ditambah 1, ya, lihat. Nih, 3 tambah 0, 3. 2 ditambah 1 juga 3. 1 ditambah 2 juga 3. 0 ditambah 3 juga 3. Jadi jumlah pangkatnya itu selalu sama dengan persoalan yang kita mau selesaikan. Ya, 3 tambah 0, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 2, 3, 0 tambah 3 juga 3. Jadi ingat selalu ya, kalau X-nya mulai dari pangkat N-nya, kalau Y-nya mulai dari 0. Kalau X-nya berkurang-kurang 1 pangkatnya, Y-nya bertambah-tambah 1. Jadi yang persoalan adalah bagaimana mencari nilai-nilai dari kombinasinya. Ya, 3 kombinasi 0, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 2, dan seterusnya. Nanti kita lihat bagaimana teorema binomial ini bisa lebih cepat diselesaikan. Ya, kita selesaikan ini ya. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi yang mana saja tuh yang berpangkat 0? Nah, yang berpangkat 0 ini, Y pangkat 0 itu sama saja dengan 1. X pangkat 0 sama saja dengan 1. Ya, jadi 1 dikali X pangkat 3 dikali 1, maka hasilnya tulis saja X pangkat 3. Ya, jadi seperti ini. 1 kali X pangkat 3 dikali 1, X pangkat 3. Yang ini 3X kuadrat dikali Y pangkat 1. Y berpangkat 1, Y saja ditulis nih, Y saja. Ya, 3 dikali X pangkat 1, tetap tulis X saja. Dikali Y pangkat 2, tetap Y pangkat 2. Jadi kalau X pangkat 1, X saja. Kalau Y pangkat 1, Y saja. Tidak perlu ada pangkatnya. Kan ini sudah ditahu bahwa dia pangkat 1. X-nya juga berpangkat 1. Nah, selanjutnya ini. X pangkat 0 tadi 1. Jadi 1 dikali 1, 1. 1 dikali Y pangkat 3, ya Y pangkat 3. Paham? Maka inilah hasilnya. Ya, ini hasil dari X tambah Y pangkat 3 dengan menggunakan teorema binomial. Cukup lama ya waktu yang digunakan. Nah, akhirnya seorang yang bernama Pascal ya mampu lebih menyederhanakan rumus binomial yang ditemukan ini. Makanya kita bisa menyelesaikan persoalan X tambah Y pangkat 3 nanti dengan lebih mudah ya. Jadi perhatikan hasilnya. Ya, jadi segitiga Pascal itu berbentuk seperti ini ya. Ini angka-angka disusun berbentuk segitiga ya. Makanya dinamakan segitiga ya. Karena yang temukan adalah Pascal, namanya Pascal, Blaise Pascal, maka dinamakan segitiga Pascal sesuai dengan nama penemunya. Jadi puncaknya itu angka 1, kemudian sisi kiri dan sisi kanannya juga semua angka 1. Kemudian jadi ini 1, ujungnya 1, 1, di bawahnya 1 lagi. Nah, nilai yang di tengahnya ini diperoleh dari penjumlahan. 1 tambah 1 itu 2. Kemudian 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 1 itu
3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ya. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Begitu seterusnya. Kalau kita lanjut lagi di bawahnya, 1 tambah 6, 7. 6 tambah 15, 21. 15 tambah 20, 35. 20 tambah 15, 35. 15 tambah 6, 21. 6 tambah 1, 7. Lanjut lagi 1 tambah 7, 8. Begitu seterusnya. Jadi lihat di sini, ini kalau kita ambil sisi kirinya angka kedua, selalu pasti berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Karena apa? Karena ditambah-tambah 1 kan. Nah, maka perhatikan ya, kalau untuk yang ini saja A tambah B pangkat 0, pangkat 0. Semua yang berpangkat 0 kan nilainya 1 tadi ya. Nah, kemudian ini kalau A tambah B pangkat 1 ini, karena di sini A tambah B pangkat 1, berarti 1A tambah 1B. Kalau di sini ini adalah A tambah B pangkat 2 ya. Jadi ini lihat. Yang di sini A tambah B pangkat 3, ini A tambah B pangkat 4, ini A tambah B pangkat 5, ini A tambah B pangkat 6. Ya, begitu seterusnya. Nah, A tambah B itu bisa kita ganti X tambah Y. Jadi ini kalau X tambah Y pangkat 2, di sini kalau X tambah Y pangkat 3, di sini kalau X tambah Y pangkat 4, sini kalau X tambah Y pangkat 5, di sini kalau X tambah Y pangkat 6. Karena persoalan kita adalah X tambah Y pangkat 3, maka yang akan kita fokus adalah di bagian sini. X tambah Y pangkat 3. Ya. Kita ganti di sini. X tambah Y pangkat 3. Nah, sama kan nilainya yang tadi? 3 kombinasi 0, 1. 3 kombinasi 1, 3. 3 kombinasi 2, 3. 3 kombinasi 3, 1. Jadi dengan segitiga Pascal kita tidak perlu lagi mencari nilai-nilai kombinasi. Karena yang bikin lama tadi adalah kita menghitung nilai-nilai kombinasinya. Ya. Jadi ini dengan segitiga Pascal kita langsung dapat 1, 3, 3, 1. Ini tadi nilai kombinasinya. Nah, ini tadi yang lama kita cari ya. 1, 3, 3, 1 ya. Jadi ingat semua yang pangkat 0, 1, X pangkat 1 X, Y pangkat 1 Y ya. Oke, jadi dengan binomium Newton, dengan segitiga Pascal kita bisa dengan mudah langsung mendapatkan nilai kombinasinya, yaitu 1, 3, 3, 1. Sehingga ya, kalau kita mau menghitung X tambah Y pangkat 3, berarti di sini kan. Nah, sudah ada langsung dengan segitiga Pascal, sudah ada langsung nilainya. 1, 3, 3, 1. Sekarang kita tinggal masukkan X pangkat 3 di samping 1, kemudian turun X pangkat 2 di sampingnya 3, kemudian turun X pangkat 1 di sampingnya 3, kemudian turun X pangkat 0 di sampingnya 1. Kan begitu toh tadi? X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sampai pangkat 0. Nah, sekarang Y-nya kebalikannya. Mulai dari Y pangkat 0, kemudian Y pangkat 1, kemudian naik Y pangkat 2, kemudian Y pangkat 3. Ya, sekarang tinggal dijumlahkan semuanya. Ya, ingat X pangkat 0 dan Y pangkat 0 itu sama saja dengan 1. Ya, jadi kita bisa coret yang ini. Ya, Y pangkat 0 itu 1. Ini. Terus X pangkat 0 juga itu 1. Ya.
Kemudian Y pangkat 1 bisa dicoret satunya, X pangkat 1 juga bisa dicoret satunya. Ya, sehingga X tambah Y pangkat 3, yaitu tadi ini 1X pangkat 3 Y pangkat 0 tambah 3X kuadrat Y pangkat 1 tambah 3X pangkat 1 Y pangkat 2 tambah 1X pangkat 0 Y pangkat 3, kita bisa sederhanakan menjadi 1 kali X pangkat 3 kali 1 adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y tambah 3X Y kuadrat tambah ini 1 tinggal Y pangkat 3. Ya, sudah dilihat kemudahannya? Jadi hanya butuh beberapa waktu lamanya. Kita bisa mendapatkan hasilnya, ya. Oke. Jadi kalau X tambah Y pangkat 3, tadi kita sudah tahu langsung caranya, nilainya 1, 3, 3, 1. Ya, jadi langsung saja ini X pangkat 3, ini 3X kuadrat Y, ini 3X Y kuadrat, ini Y pangkat 3. Bagaimana kalau persoalannya adalah X kurang Y pangkat 3? Maka kalau kurang, tandanya, jadi hasilnya itu tetap sama dengan cara penjumlahan, tinggal kita mengganti tandanya. Ini tambah, 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 berubah menjadi bukan kurang, 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 tapi berganti secara bergantian, kurang, tambah, kurang, tambah, kurang, tambah, begitu seterusnya sampai selesai. Ya, jadi karena cuma 3 berarti kurang, tambah, kurang. Ya, maka hasilnya persis sama, yaitu X pangkat 3, tapi di sini bukan tambah. Kurang 3X kuadrat Y, tambah 3X Y kuadrat, kurang Y pangkat 3, seperti ini. Itu kalau tinggal mengganti tanda tambah dengan tanda kurang. Nah, persoalan berikutnya misalnya 2X tambah 3Y pangkat 3. Jadi bukan lagi X tambah Y, melainkan 2X tambah 3Y. Ya, jadi kalau untuk 2X tambah 3Y pangkat 3, maka tetap sama nilainya yang tadi, yaitu pada segitiga Pascal, ya, X tambah Y pangkat 3, nilai-nilainya adalah 1, 3, 3, dan 1. Ya. Kemudian nilai yang di tengahnya bukan lagi X pangkat 3, X pangkat 2, melainkan, jadi ini tadi ya 1, 3, 3, dan 1. Ya. Kemudian 2X pangkat 3, 2X pangkat 2, 2X pangkat 1, dan 2X pangkat 0, karena ini 2X bukan lagi X. Jadi langkahnya tetap sama. Tapi bukan lagi X pangkat 3, X pangkat 2, tapi 2X pangkat 3, 2X pangkat 2, 2X pangkat 1, dan 2X pangkat 0. Begitu juga dengan Y-nya. Bukan lagi Y pangkat 0, Y pangkat 1, melainkan mulai dari 3Y pangkat 0, karena di sini 3Y. Ya, 3Y pangkat 0, 3Y pangkat 1, 3Y pangkat 2, 3Y pangkat 3. Oke. Nah, ingat bahwa 3Y pangkat 0 itu 1, ya. Nah, jadi karena 3Y pangkat 0 itu 1, ya, jadi nanti di sini ditulis 1. 2X pangkat 0 juga 1, ya. Jadi lihat ini 2 pangkat 3 itu 8. X pangkat 3 yaitu X pangkat 3. Jadi semua yang di dalam kurung itu berpangkat 3. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. 3-nya tetap, jadi semua angkanya dulu dilihat. 2 pangkat 2, 4. Yang ini 3 pangkat 1, 3. Ya. X pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 1, Y. Jadi hurufnya taruh di belakang, semua angka-angkanya taruh bagian depan. Ya, karena dia koefisien.
3 kali 2 pangkat 1, 2. 3 pangkat 2, 9. X pangkat 1, X saja. Y pangkat 2, Y pangkat 2. Satunya tetap. 2X berpangkat 0, 1. 3 pangkat 3, 27. Y pangkat 3, Y pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 bukan 9 ya, ini pangkat bukan kali. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Ya. Nah, jadi ingat 3Y pangkat 0, 1, maka di sini kita tulis 1 saja. Kemudian 2X pangkat 0 itu 1, maka di sini kita tulis 1 saja. Ya. Kalau yang berpangkat 1, ya 1. Ya, jadi ini 3Y berarti 3Y saja. Ya. Oke. Sudah paham ya sampai sini? Sekarang tinggal dikali. 1 kali 8X pangkat 3, 8X pangkat 3 dikali 1, 8X pangkat 3. 3 kali 4, 12 kali 3, 36. X kuadrat, Y. 3 kali 2, 6 kali 9, 54. XY kuadrat. 1 kali 1, 1 kali 27, 27. Y pangkat 3. Maka inilah hasilnya 2X tambah 3Y pangkat 3. Nah, bagaimana kalau persoalan pengurangan? 2X kurang 3Y, maka hasilnya sama saja dengan yang langkah-langkah penjumlahan di atas yang tadi, hanya kita tinggal mengganti lambang-lambangnya, ya. Jadi kalau tadi semuanya tambah, 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 maka di sini kurang, tambah, kurang. Ya, jadi bergantian kurang, tambah, kurang. Ya, paham? Sampai di sini? Oke, kita ambil contoh yang lain. Misal kita mau mencari X tambah Y pangkat 4. Berarti lihat 1, 2, 3, 4. Berarti yang kita cari itu di bagian sini. Nilainya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Diingat saja nilainya. 1, 4, 6, 4, 1. Jadi tinggal kita tambahkan di sampingnya X pangkat 4. Karena soalnya adalah X tambah Y pangkat 4. X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, turun sampai pangkat 0. Sedangkan Y-nya mulai dari Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, sampai Y pangkat 0. Jadi kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi X tambah Y pangkat 4 adalah ini. 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Kemudian tinggal ditambah-tambahkan lagi. Ya, X pangkat 4, X pangkat 0, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, begitu seterusnya. Y-nya dari 0, 1, 2, 3, sampai 4. Lihat jumlah pangkat X dan Y, 4 tambah 0, 4. 3 tambah 1, 4. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. 0 tambah 4, 4 juga. Ya, jadi jumlah pangkatnya selalu 4. Nah, ingat yang berpangkat 0, Y pangkat 0 itu 1. Berarti 1 kali 1 kali X pangkat 4 cukup X pangkat 4. Ya. Kemudian X pangkat 0 itu juga 1, berarti 1 kali 1 kali Y pangkat 4 cukup Y pangkat 4. Kemudian ini Y pangkat 1 kita tulis Y saja. X pangkat 1 kita tulis X saja. Ya. Jadi 4X pangkat 3Y, 6X pangkat 2Y kuadrat, tambah 4X pangkat 1 itu X saja, Y pangkat 3. Jadi hasilnya seperti ini. Lebih cepat kan menyelesaikan dengan menggunakan segitiga Pascal. Yang penting tahu gambar segitiga Pascalnya, nilai-nilainya. Jadi kalau pangkat 5 nanti berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi tinggal tambahkan X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Gitu seterusnya ya. Oke, jadi dari samping tadi kita sudah lihat bahwa X tambah Y pangkat 4 hasilnya adalah X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3Y tambah 6X kuadrat Y kuadrat tambah 4X Y pangkat 3 tambah
Y pangkat 4. Nah, kalau kita ganti lagi menjadi pengurangan, maka hasilnya sama, tapi lambangnya tinggal diganti, yaitu kurang jadi kita tinggal ganti kurang tambah kurang tambah. Seperti ini. Ya, kurang tambah ya. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan lagi 2x tambah 3y pangkat 4. Berarti ingat tadi angkanya 1, 4, 6, 4, 1 ya. 1, 4, 6, 4, 1 ya, pada segitiga Pascal tadi yang ini. Nih. Nilainya 1, 4, 6, 4, 1 ya. Oke, jadi kita lihat hasilnya. Ini ya, tadi nilainya 14641, sekarang yang ini 2x pangkat 4, 2x pangkat 3, 2x pangkat 2, 2x pangkat 1, 2x pangkat 0. Ya, jadi ini 14641 terus 2x pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kebalikannya 3y mulai dari 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai pangkat 4. Ya. Sekarang kita tinggal selesaikan hasilnya, ya. Ini 1, 2 pangkat 4 16, x pangkat 4. 3y pangkat 0 1, ya. 4. Ya, jadi ini 3y pangkat 0 1, ya. 4 kali 2 pangkat 3 8. Ambil lagi nih yang di belakang 3 pangkat 1 3. X pangkat 3, X pangkat 3, Y pangkat 1 cukup tulis Y saja ya, kalau pangkat 1 cuma Y saja. 6, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, X pangkat 2, Y pangkat 2, tambah 4 kali 2 pangkat 1, kalau pangkat 1, 2 pangkat 1 tetap 2 pangkat 1, 1 saja ya. Jadi 2 pangkat 1, 2 saja ya. Jadi 4 kali 2. Terus 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27. Terus X pangkat 1, X saja nanti. Y pangkat 3, Y pangkat 3. Terus ini 1. 2X pangkat 0, ya 1. 3 pangkat 4, 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Terus Y pangkat 4. Nah, kalikan nih. 1 kali 16 kali 1, 16. X pangkat 4. Ya. 4 kali 8, 32 kali 3, 96. X pangkat 3, Y. 6 kali 4 kali 9, 24 kali 9, 216. X kuadrat, Y kuadrat. 4 kali 2, 8 kali 27, 216. X, Y pangkat 3. 1 kali 1, 1 kali 81, 81. Y pangkat 4. Sudah paham? Ya, itu kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan, 2X kurang 3Y pangkat 4, maka sama saja, tinggal diganti tandanya. Ya, jadi sama hasilnya, persis dengan penjumlahan. Jadi langkahnya sama, tinggal ganti nih. Ini kurang, terus tambah, terus kurang, terus tambah. Ya, jadi
Hasilnya adalah 16x pangkat 4 kurang 96x pangkat 3y tambah 216x kuadrat y kuadrat kurang 216xy pangkat 3 tambah 81y pangkat 4. Jadi caranya seperti itu. Tinggal mengganti kurang, tambah, seperti ini. Jadi sama kan hasilnya. Bandingkan yang ini. Ya, yang ini dengan yang ini. Nih, persis sama, cuma tandanya saja kurang tambah kalau untuk pengurangan. Ya, saya harap sudah paham di sini mengenai kombinatori tanda sigma dan binomium Newton. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.